Sudah bukan rahasia lagi kalau LeBron James dikenal sebagai salah satu pebasket terhebat sepanjang masa. Selama lebih dari 20 tahun, ia selalu konsisten untuk menjadi pemain yang paling dominan di lapangan. Bahkan saat awal masuk NBA, ia sudah mampu menyaingi pemain bintang lainnya. Namun saking hebatnya, ia akhirnya dibenci oleh banyak orang, termasuk rekan setimnya sendiri. Jika membahas LeBron James, maka kita tidak akan bisa melupakan karir NBA-nya yang sangat legendaris. Tidak akan ada pemain lain yang dapat meraih rekor dan pencapaian sebanyak dan selengkap LeBron. Selain itu, ia juga berhasil melakukan hal yang paling mustahil di NBA, yaitu tetap bermain konsisten selama 20 tahun lebih. Hingga saat ini, LeBron mencatatkan rataan 27,1 poin, 7,5 rebound, dan 7,4 assist per game dengan akurasi field goal hingga 50,6% sepanjang karirnya. Selama di NBA, LeBron selalu mencatatkan setidaknya 25 poin per game setiap musim, kecuali pada musim rookie-nya atau saat awal-awal masuk NBA. Meski begitu, ternyata apa yang ia berikan pada musim pertamanya ini ternyata merupakan yang paling menarik dibandingkan musim-musim lainnya yang jauh lebih dominan. Mengapa bisa begitu? Berbeda dengan saat ini di mana kehebatan LeBron sudah diakui dan dicintai banyak orang, mulai dari fans hingga musuh-musuhnya di lapangan, dulunya LeBron harus menghadapi tantangan yang cukup berat karena sebagai bocah ia sudah menerima banyak hujatan, termasuk dari rekan-rekan setimnya sendiri. Bagaimana tidak, LeBron bisa dibilang merupakan prospek NBA terhebat sepanjang masa. Dan ia tidak perlu bermain di jenjang perkuliahan untuk membuktikan potensinya lagi. Saat usianya masih 18 tahun, ia sudah memiliki badan sekuat pemain-pemain NBA ditambah dengan kemampuan dan IQ yang luar biasa. Banyak orang sudah membandingkannya dengan legenda ternama NBA seperti Michael Jordan, Magic Johnson, Larry Bird, bahkan Wilt Chamberlain sekalipun. Kehadiran dan permainan LeBron di lapangan mendatangkan hype yang sangat besar pada saat itu. Sampai-sampai pertandingan sekolahnya dipindahkan ke arena yang jauh lebih besar karena banyak yang tertarik untuk menontonnya. Ia juga merupakan pebasket SMA pertama yang masuk ke dalam sampul majalah Sports Illustrated, majalah olahraga terbesar di Amerika Serikat. Tak hanya itu, LeBron juga telah menandatangani kontrak sepatu dengan nominal yang sangat besar bersama Nike. Semua itu ia lakukan sebelum menginjakkan kaki di lapangan NBA. Ketenaran LeBron pun semakin meningkat setelah Cleveland Cavaliers memilihnya pada urutan pertama di NBA Draft 2003. Ia diharapkan dapat langsung bertransformasi menjadi seorang bintang NBA. Namun, nampaknya rekan-rekan setimnya ragu terhadap hal tersebut. We have better players than him in his position already on our team, though. His potential is probably the sky's the limit for him, though. Carlos Boozer, salah satu rekan setimnya yang nantinya berkembang menjadi seorang bintang bersama Utah Jazz, menyebut jika Cavaliers sudah memiliki pemain yang lebih hebat dibandingkan LeBron di posisinya. Ia juga menyebut kalau pemain lulusan SMA seperti LeBron tidak akan memberikan pengaruh positif yang cepat di NBA. Tak hanya Boozer, Darius Miles, rekan satu tim LeBron yang lain, juga mengatakan hal yang serupa kepada media. I don't think you can really just bring a high school player in and really just think your team gonna really turn around like that. Miles menyebut jika kehadiran LeBron yang berstatus sebagai pemain lulusan SMA tidak akan mengubah nasib Cavaliers menjadi lebih baik dalam waktu cepat. Sebenarnya apa yang disampaikan Miles ini cukup unik, karena dia juga memiliki jalan karir yang sama dengan LeBron, yaitu langsung masuk NBA setelah lulus SMA dan terpilih pada urutan pick 3 besar di NBA Draft. Hanya saja, berbeda dengan LeBron, Miles gagal memenuhi ekspektasi yang diberikan padanya di lapangan. Jadi nampaknya ia cukup berani untuk meremehkan LeBron. Kehadiran LeBron di skuad Cavaliers ini tentu membuat rekan-rekan setimnya resah bahkan sampai membencinya. Berdasarkan apa yang mereka sampaikan dalam wawancara tadi, mereka beranggapan bahwa seorang rookie seperti LeBron pasti akan belajar dan mengalami masa-masa adaptasi terlebih dahulu. Apalagi usianya masih 18 tahun pada saat itu. Rekan-rekan setim LeBron memiliki ego yang sangat tinggi. Mereka hanya berfokus pada diri masing-masing dan tidak ingin membantu LeBron. Bahkan pelatih mereka, Paul Silas, juga memiliki pendapat yang sama tentang hal ini. Silas sudah berulang kali memberitahu para pemainnya bahwa mereka punya kesempatan untuk membantu salah satu bintang NBA di masa depan. Namun, mereka tidak mau menerima LeBron. Jika pemain-pemain Cavaliers ini ingin membantu LeBron untuk bertransformasi menjadi pemain yang lebih hebat, maka mereka harus mengorbankan peran serta waktu bermain mereka di lapangan. Hal tersebut pun pastinya akan menurunkan pencapaian individu mereka. Ada satu pemain yang menolak kenyataan tersebut, dan sedikit yang ia tahu, ternyata apa yang ia lakukan ini langsung membuatnya dikeluarkan dari tim. Pemain tersebut adalah Ricky Davis. Sebelum kedatangan LeBron, Davis merupakan opsi utama dalam offense Cavaliers. Ia mencatatkan rata 20,6 poin, 4,9 rebounds, dan 5,5 assist per game pada musim 2002-2003. Davis selalu dikenal sebagai pemain yang lebih mengutamakan pencapaian individunya dibandingkan kesuksesan tim.
Hal tersebut juga sudah cukup terbukti di saat ia dengan sengaja menembak dirinya sendiri untuk mendapatkan triple-double pada detik-detik akhir pertandingan. Baginya, LeBron pasti membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menjadi seorang bintang. Meski ia sudah disebut-sebut sebagai prospek NBA terhebat sepanjang masa. Tak hanya itu, Davis juga beranggapan bahwa LeBron hanyalah sekedar pemain tambahan untuk membantunya mencetak angka untuk Cavaliers. Namun, Silas dan jajaran pelatih Cavaliers menginginkan LeBron untuk segera menjadi opsi nomor 1 Cavaliers. Dan setelah beberapa pertandingan, potensinya pun sudah sangat terbukti jika ia memang dapat berkembang menjadi bintang dalam waktu dekat. Meski begitu, Davis tetap ingin bermain sesuai dengan prinsipnya yang mementingkan statistik individu. Dan pada suatu pertandingan dalam musim itu, Davis mulai merasakan ada sesuatu yang aneh antara dia dengan para pelatih. Ia mulai sering dikeluarkan dalam beberapa momen di mana ia bermain bagus di lapangan. Waktu bermainnya pun mulai menjadi tidak konsisten, dan Davis merasa jika ia ditahan serta tidak bisa memberikan performa yang maksimal hanya agar LeBron dapat bermain lebih dominan. Saat Davis meminta penjelasan atas apa yang terjadi padanya kepada Paul Silas, ia hanya menyebut jika Davis masih terus-menerus memaki-maki LeBron, sehingga ia langsung mengeluarkannya dari lapangan, dan ia kembali melakukan hal tersebut lagi dan lagi di beberapa pertandingan berikutnya. Di sisi lain, Davis menyebut jika ia tidak tahu apa yang ia perbuat, dan ia merasa tidak sering memaki-maki LeBron karena memang cara berbicaranya saja yang sedikit kasar. Davis kembali mencari cara untuk mendapatkan penjelasan dengan mengadakan pertemuan khusus. Namun, hasilnya tetap tidak sesuai ekspektasi. Dan sesaat setelah ia keluar dari pertemuan tersebut, Cavaliers langsung men-trade Davis ke Boston Celtics. Sudah jelas jika ego dan ketidaksukaan Davis terhadap LeBron membuatnya sampai di-trade ke tim lain. Hal ini tentu menjadi sebuah peringatan bagi pemain-pemain Cavaliers lainnya untuk memperlakukan LeBron dengan baik. Meski rekan-rekan setimnya merasa cemburu karena ia sudah bermain lebih hebat dan mendapatkan lebih banyak perhatian dibandingkan mereka pada musim pertamanya, mereka hanya bisa terdiam. Hal tersebut pun juga terlihat di saat LeBron memberikan performa terbaik pada musim pertamanya di NBA. Pada 27 Maret 2004, LeBron dan Cavaliers berhadapan dengan New Jersey Nets yang merupakan juara wilayah timur 2 kali beruntun pada saat itu. Dan ini yang ia lakukan kepada mereka. LeBron James to the hole, got it to drop on his drive to the rim. James to push it. LeBron James, he got it to drop with the left hand. With 4 left, the punctuation mark. Take off, touchdown for the tie. No, off the back iron. You can't book this one. LeBron berhasil mengumpulkan 41 poin, 13 assist, dan 6 rebound, serta menjadi pemain termuda dalam sejarah NBA yang berhasil mencetak setidaknya 40 poin dalam satu pertandingan. Cavaliers pun berhasil mengejar ketertinggalan mereka sepanjang pertandingan ini dan menang tipis dengan skor akhir 107-104. Namun, yang menarik untuk diperhatikan dalam pertandingan ini adalah bagaimana rekan-rekan LeBron di bangku cadangan hanya memberikan sedikit apresiasi kepadanya. Bahkan dalam momen-momen krusial di akhir pertandingan di mana LeBron berulang kali berhasil menunjukkan kehebatannya, mereka tidak terlihat terlalu bersemangat untuk menyaksikan hal tersebut. LeBron memang merupakan seorang pemain dengan talenta yang spesial. Namun, hal tersebut membuatnya tidak bisa diperlakukan sebagai seorang rookie pada umumnya. Kehebatannya mengundang kecemburuan bagi rekan-rekan setimnya. Permasalahan ego pun menjadi alasan utama kenapa LeBron akhirnya dibenci oleh mereka. Rekan-rekan setimnya tidak ingin memberikan pengorbanan yang berarti untuk seorang bintang muda. Hal tersebut umumnya sangat berpengaruh terhadap perkembangan seorang prospek berpotensial. Namun, tidak untuk LeBron, karena ia memang sudah terlahir untuk menjadi seorang legenda. Itulah episode kali ini. Potongan harga cuma 70.000 per PC sampai 31 Oktober. Free design dan bisa custom satuan. Gas cek aja di Easy Sportwear. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.